Karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya, Profesor Harits, akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Momen Bambang Wijoyanto walk out saat Edi Hiarij hendak beri keterangan di sidang MK. Anggota tim hukum Anies Muhaimin, Bambang Wijoyanto, meninggalkan ruang sidang atau walk out ketika mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij hendak memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa hasil pemilihan Presiden Pilpres 2024, Kamis tanggal 4 April tahun 2024. BW, sapaan akrab Bambang, menyebutkan, keputusannya untuk walk out adalah bentuk konsistensi karena dirinya mempersoalkan kehadiran Edi dalam sidang hari ini. Majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya, Profesor Harits, akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. BW lalu beranjak dari tempat duduknya, memberikan sikap hormat ke arah majelis hakim, lalu berjalan keluar dari ruangan sidang. Pada pagi tadi, BW mempersoalkan kehadiran Edi dalam sidang karena ada berita bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik kasus dugaan korupsi yang melibatkan Edi. Terakhir ya? Ya, Apa? terakhir ini terakhir. Saya mendapat Maju, Pak, informasi maju dulu, dari berita ini terhadap sahabat saya juga ini, Sobat Edi. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. Apa relevansinya? Baik, relevansi ini yang saya jelaskan. Ya, kalau memang apa itu? Relevansinya adalah, mohon majelis pernyataan-pernyataan tidak sopan dari sebagian orang itu. Relevansinya adalah Yang mana yang tidak sopan, Pak? tadi Oh, ada di ya, mohon semua menghormati persidangan ya. Jangan asal bicara di nanti bisa diminta keluar oleh petugas nanti. Silakan Pak Bambang. relevansinya adalah seseorang yang menjadi tersangka, apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi, dan untuk menghormati mahkamah ini, Iya. sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli. Ya, Bapak kan bekas mantan ketua KPK. Baru penyidikan baru atau sudah tersangka baru? Nah ini disebutnya di sini, Sekalipun terbit- tersangka pun apa juga harus hak-hak privat? saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberatan, Ya, dan nanti silakan. majelis akan mempertimbangkan. Ya, kami pertimbangkan Karena dan ini penting sekali kami bagi catat, kami. Pak. Oke, terima kasih. Mantan pimpinan KPK tersebut berpandangan, seseorang yang berstatus sebagai tersangka semestinya tidak dihadirkan dalam sidang demi menghormati MK. Sementara itu, Edi yang sudah berdiri di podium meminta agar tidak ada pembunuhan karakter terhadap dirinya. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada ini menilai, pernyataan BW pagi tadi mengutip pemberitaan terkait kasus yang diduga menjeratnya itu secara utuh. Dia saya kira sebelum Saudara Bambang Wijoyanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu, Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Edi lantas menekankan bahwa statusnya sebagai tersangka sudah gugur melalui mekanisme pra-peradilan yang ia tempuh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia lalu menyindir balik BW yang menurutnya hanya mengharap belas kasihan ketika ditetapkan sebagai tersangka beberapa tahun lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.